Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi robotika dan kecerdasan buatan dalam teknologi hijau di mata kuliah teknologi hijau di program studi Teknik Elektro Universitas Airlangga. Perkenalkan, saya Asif Ali Zamzami, dosen di Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga. Hari ini kita akan membagi area menjadi pergeseran budaya maju menuju konsep teknologi hijau di area pertama. Terus yang kedua kita akan belajar tentang aplikasi robot untuk lingkungan. Yang ketiga sistem cerdas manajemen limbah. Dan yang keempat adalah AI dan energi terbarukan. Pergeseran budaya menuju konsep teknologi hijau. Tentunya teknologi hijau diperlukan karena semakin banyaknya gas rumah kaca, polutan yang semakin naik dan meningkat. Ada lagi polusi udara dan juga polusi cahaya, keamanan energi yang juga semakin rendah ya. Terus karena energi-energi yang kita gunakan merupakan energi fosil yang mana itu energi yang tidak terbarukan. Terus ada resiliensi energi dan yang terakhir adalah ekonomi karena perawatan yang dibutuhkan juga cukup besar sehingga ekonomi kita lebih tidak terjaga sehingga dibutuhkan teknologi hijau yang lebih ekonomis. Tantangannya adalah permasalahan dan isu gaya hidup. Tentunya akan ada culture shock yang ada. Terus ada manajemen pembuangan limbah yang kurang baik karena di area-area tertentu itu masih mencampurkan antara limbah organik dan anorganik dan sulitnya mendapatkan produk yang eco-friendly. Bahkan di negara-negara maju itu sudah mulai dikembangkan untuk sedotan saja sudah tidak menggunakan plastik tapi menggunakan kertas begitu ya, yang mudah hancur ketika dibuang di tempat sampah atau tempat pembuangan. Kurangnya kepedulian masyarakat umum, seringkali kita melihat bahwa kita sendiri tidak berani untuk menegur ya. Jadi kita seringkali melihat bahwa ada orang yang membuang sampah di tempat lain begitu di sungai, di laut. Kita melihat hal itu, kita bisa menegur sebenarnya karena kalaupun kita tidak melakukan hal itu, paling tidak kita menegur. Tapi terkadang memang tidak berani untuk kita lakukan. Karena apa? Karena tidak ada denda untuk itu. Masyarakat tidak ada punishment untuk hal-hal yang seperti itu. Padahal seharusnya itu eh, hal yang seperti itu harus tetap terjaga ya. Dan cara untuk menjaganya adalah dengan memberikan hukuman bagi siapapun yang melanggar. Begitu. Menanam pohon masih menjadi tantangan. Ini juga acara yang sebenarnya itu dibutuhkan tiap tahun ya. Tapi kadang-kadang satu dekade baru ada acara seperti itu penanaman pohon menanam pohon kembali dan sebagainya. Dan untuk aplikasi robot ini juga tidak akan kita bahas terlalu detail karena apa? Karena teman-teman bisa lihat sendiri dari PDF itu nanti akan ada linknya. Silakan bisa langsung untuk explore sendiri. Jadi nanti akan ada banyak yang kita skip ya. Jadi robot itu terdiri dari mechanical dan elektronik yang ada di komponen yang ada dalam robot. Jadi mechanical itu adalah sifat yang digunakan untuk membantu suatu pekerjaan manusia. Ya, jadi langkah-langkah atau step atau operasi yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Sementara controlling sistemnya adalah dari elektro. Nah, robot common purpose-nya ada di industri, transportasi, entertainment, ada juga pertahanan negara. Ini adalah contoh-contoh dari robot yang digunakan pada sebagaimana mestinya. Ada yang dikirim ke Mars, ada yang manufaktur, ada yang melakukan sistem apa ini solder begitu ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana robot bekerja? Robot bekerja itu tergantung dari controller system. Sementara controller system itu tahu saat kapan dia harus bekerja dan kapan dia harus berhenti itu melalui sensor. Sensor itu yang sifatnya sensing ya, pengindra. Dan komponen dari robot yang lain adalah aktuator. Ketika dia udah sensor, diambil datanya, terus diolah di controller system, maka harus apa? Nah, itu adalah sifatnya aktuator. Oleh karena itu digambarkan dalam bentuk tangan. Padahal sebenarnya juga bisa dalam bentuk alarm itu juga termasuk dari aktuator. Jadi ketika ada sensor mendeteksi adanya gas beracun, kontrol sistem itu melihat bahwa gas beracunnya terlalu tinggi, misalkan seperti itu, maka aktuatornya berupa alarm gitu. Dan aktuator dari sensor itu adalah yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Ini adalah sensor-sensor yang bisa kalian lihat ya, dan kalian dapatkan di pasaran. Masing-masing dari sensor ini mendeteksi adanya sinyal analog seperti pH itu sifatnya bukan biner ya. Dia pH dan sebagainya itu adalah analog sinyal.
Selanjutnya diolah dan dikirim ke controlling system dengan melalui proses ADC atau analog to digital converter dan menjadikan proses yang ada di dalam controlling system itu dalam bentuk binary. Karena ingat komputer itu hanya kenal binary ya, true or false, satu atau nol. Nah, brain of robot itu ada di otaknya adalah di prosesornya. Di sini bisa di mini PC-nya atau di Arduino-nya, ESP32 atau di CPU atau server dan sebagainya. Nah, aktuator itu bisa konveyor, bisa motor, bisa macam-macam alarm dan sebagainya. Nah, masing-masing saling berhubungan. Itulah yang disebut dari complete robot system. Jadi pasti ada sensor, controller sistem, dan aktuator. Fisik ini merupakan alam ya. Jadi yang penting komponen yang ada di dalam robot itu ada tiga tadi. Apakah robot membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan? Tentu ya. Jadi ini adalah contoh robot-robot yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Ini contoh adalah robot yang digunakan untuk menanam atau reboisasi ya, untuk menanam pohon kembali. Terus ada juga robot yang seperti ini, dia untuk mendeteksi adanya sampah, terus dia bergerak sendiri secara otomatis dan mengambil sampah dengan menyedot. Konsep ini diambil dari bagaimana caranya white shark itu mengambil makanan berupa plankton. Nah, ini adalah konsep yang diambil karena berkaca pada area-area yang pada zaman-zaman sebelumnya. Jadi ada kasus bahwa ada paus yang tiba-tiba terdampar di pantai dan ketika dia itu meledak ya, apa ini istilahnya isi perutnya itu meledak karena memang kembung dulu kan untuk proses penguraian. Itu tiba-tiba di dalam isinya terkeluarkan banyak sampah dan ini yang menjadikan miris bagi kita semua ya. Sehingga kita merasa miris dengan keadaan ini karena kasihan sekali dengan pausnya. Ini juga robot yang gunanya untuk menyaring minyak-minyak yang eh, ada di lautan dan perairan. Nah, masing-masing ini ada videonya. Silakan teman-teman lihat sendiri videonya ya. Jadi tidak akan terlalu mengulas. Ini juga robot yang menggunakan ide seperti elevator gitu. Dia akan menaikkan sampah-sampah yang ada di perairan untuk dinaikkan ke atas dan diolah. Dan yang ketiga adalah sistem cerdas, cerdas manajemen limbah. Kita memanfaatkan adanya AI dan IoT. Jadi pada dasarnya limbah itu seperti ini ya alurnya. Jadi ketika ada sumber limbah diambil dan ditransportasikan, maka dari itu dibagi menjadi depo daur ulang dan juga tempat pembuangan sampah. Jika di Indonesia semua sampah itu digabung menjadi satu, organik dan anorganik, recycle ataupun sampah yang tidak bisa direcycle, itu maka ada proses yang sangat lambat di sini karena orangnya terbatas dengan jumlah sampah yang sangat besar, dia akan memilah satu persatu. Nah, sehingga seharusnya di Indonesia itu sudah dari awal dia sadar kapan dia harus memisahkan barang ke plastik, kapan dia harus memisahkan barang ke organik dan sebagainya. Namun saat ini di beberapa area perkampungan sudah mulai concern dengan hal itu. Jadi kadang-kadang mereka sudah mulai membuatkan bentuk bank ini ya, bank sampah. Bank sampahnya itu hanya untuk membuang sampah-sampah yang bersifat plastik. Teknologi yang berperan dalam Smart Waste Management System itu ada IoT dan kecerdasan buatan. Ini sama dengan gambar yang tadi. IoT itu apa? IoT itu konsep yang memanfaatkan jaringan internet untuk mengkoneksikan jutaan hingga miliaran device pada satu sama lain. Namun ini masih ada kekurangan karena IoT tersebut merupakan IoT yang konvensional yang mana membutuhkan energi yang tinggi dalam pengoperasiannya. Nah, sehingga ditawarkan konsep baru yang disebut Green IoT yang bertujuan untuk mendukung konsumsi daya yang lebih rendah daripada IoT konvensional serta membuat lingkungan menjadi ramah dan hijau. Ya, pada aplikasi sistem manajemen limbah itu juga seperti itu. Jadi dia menjadikan robotnya atau sistemnya itu bersifat cerdas ya, sehingga dia bisa tahu kapan harus berhenti, kapan harus nyala dan melakukan proses autonomous. Nah, masing-masing itu bisa dikontrol oleh mobile app atau web app secara real time berbasis IoT. Ini adalah implementasinya dari pilot project Smart Garbage System yang ada di distrik Gangnam, Seoul, Korea Selatan.
Aplikasi mobile di sini untuk mengetahui kapan smart garbage system itu datang atau garbage trucknya itu datang, kapan tidak begitu. Nah, yang terakhir adalah AI dan energi terbarukan. Kita bisa langsung skip ke area akhir ya, karena ini hanya definisi yang mengulang sebenarnya. Teman-teman nanti bisa langsung baca-baca sendiri di area tadi ya. Nah, mengapa perlu prediksi PV bergantung intensitas cahaya? Jadi jika kita itu cahayanya itu sudah tidak terlihat, misalkan mendung dan sebagainya, maka harus ada proses yang intermittent. Jangan sampai kita terus ngambil cahaya padahal cahayanya sudah nggak ada. Sehingga itu kan juga otomatis mengambil energi. Daya keluaran fluktuatif, supply demand tidak seimbang, terus prediksi output power dan supply lebih stabil. Ini adalah kenapa diperlukan adanya prediksi dalam mengambil dan menyalurkan energi yang sudah diambil dari proses yang melalui device solar cell gitu. Terima kasih atas apa namanya perhatiannya. Saya akhirnya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.